Sejarah dunia penerbangan dimulai pada abad ke-5 dengan ditemukannya layang-layang di Cina. Pada abad ke-15, Leonardo da Vinci membuat konsep pertama untuk pesawat terbang dalam lukisannya. Dan pada tahun 1647, Tito Livio Burattini membuat pesawat model tanpa awak dengan 4 pasang sayap glider yang dikenal dengan Flying Dragon. Belakangan, pada tahun 1970, Francesco Terzi membuat sebuah teori yang menunjukkan kemungkinan untuk membuat pesawat yang lebih ringan dari udara dan terbuat dari tembaga foil. Dengan ditemukannya hidrogen pada abad ke-17 mengarahkan dunia penerbangan pada pengembangan balon hidrogen pertama. Pada tahun 1783, Montgolfier bersaudara, Jacques Etienne dan Joseph Michel, menerbangkan balon udara tak berawak pertama di atas Annonay, Prancis. Pada tahun yang sama, mereka menerbangkan balon udara panas yang tertambat dengan membawa Giroux de Ville, Jean-François Pilatre de Rozier, dan Jean-Baptiste Réveillon di dalamnya. Kemudian, mereka pun akhirnya berhasil meluncurkan penerbangan balon udara tanpa kabel pertama mereka, dan mampu terbang sejauh 9 km dalam waktu sekitar 25 menit. Balon udara menjadi sangat populer pada akhir abad ke-18, mengarahkan pada penemuan hubungan antara ketinggian dan atmosfer. Namun, kelemahan utama dari balon udara adalah kurangnya kemampuan untuk bermanuver. Penemuan kapal udara menjadi solusi untuk mengatasi masalah di balon udara. Tidak seperti balon udara, kapal udara menggunakan gas hidrogen atau helium untuk terbang melayang, dan pesawat tersebut adalah merupakan moda angkutan udara pertama yang mampu membawa penumpang jarak jauh. Pada tahun 1899, Ferdinand von Zeppelin mulai membangun pesawat Zeppelin pertama, di mana pesawat itu dilengkapi dengan 2 mesin Daimler sebagai tenaga pendorongnya. Dan pada tahun 1902, Leonardo Torres Quevedo membuat versi baru dari Zeppelin, yang dirancang untuk mengatasi masalah keseimbangan pada Zeppelin pertama. Namun, kecelakaan fatal di Lakehurst, New Jersey, pada tahun 1937 menjadi akhir dari era kapal udara. Alberto Santos Dumont adalah orang pertama yang berhasil menerbangkan pesawat bermesin pembakaran internal. Pada tahun 1901, Santos Dumont meluncurkan pesawatnya yang diberi kode nomor 6 dan berhasil terbang di atas Paris dalam waktu kurang dari 30 menit. Seiring berjalannya waktu, meskipun banyak kemajuan pada jenis pesawat yang lebih ringan dari udara seperti halnya balon udara dan pesawat udara, namun eksistensinya perlahan mulai tergeser oleh penemuan pesawat yang lebih berat dari udara. Samuel Pierpont Langley adalah orang pertama yang berhasil meluncurkan pesawat tak berawak yang lebih berat dari udara. Langley kemudian didanai oleh pemerintah Amerika Serikat untuk membuat versi berawak dari pesawat yang lebih berat dari udara untuk tujuan memata-matai musuh. Namun, desainnya tidak berhasil. Antara tahun 1900 dan 1902, Wright bersaudara, Wilbur dan Orville Wright dari Dayton, Ohio, merancang dan menguji berbagai model pesawat terbang layang. Mereka membangun terowongan angin dan kemudian menciptakan berbagai perangkat untuk mengukur tarikan dan gaya angkat pada lebih dari 200 desain sayap. Akhirnya, pada pesawat layang ketiga mereka sukses mengalahkan pendahulunya dan memberikan kontribusi besar pada bidang teknik penerbangan. Wright bersaudara juga berusaha untuk memecahkan masalah bidang kemudi pada pesawat bertenaga pendorong agar bisa dikendalikan lebih baik. Mereka memecahkan masalah kontrol kemudi dengan membuat wing warping untuk kemudi putar, kemudi guling, dan kemudi angguk. Pada tanggal 17 Desember 1903, kedua bersaudara ini berhasil membangun dan meluncurkan penerbangan pertama pesawat yang lebih berat dari udara. Ini juga merupakan tanggal yang diakui secara universal dan menjadi tonggak penerbangan modern. Pada hari itu, mereka melakukan total 4 penerbangan dengan rekor terjauh menempuh jarak 852 kaki atau 259,69 meter dalam 49 detik. Pada tahun 1906, Alberto Santos Dumont mencetak rekor dunia dengan menerbangkan pesawatnya, yang diberi nama BIS 14. Dia terbang sejauh 721 kaki atau 220 meter,
sekitar 2 kali panjang lapangan sepak bola, dalam 21,5 detik di atas Paris. Kemudian, pada tahun 1908, dia mulai bekerja dengan perusahaan Clement Bayard untuk membangun pesawat produksi massal pertama, yaitu Demoiselle nomor 19. Tak lama setelah ditemukan, pesawat segera diadopsi oleh dunia militer. Italia adalah negara pertama yang menggunakan pesawat untuk operasi militernya. Mereka menggunakan kapal udara dan monoplen untuk mengebom dan transportasi selama Perang Turki dan Italia di Libya. Pada tahun 1914, Roland Garros memasang senapan mesin ke pesawatnya, dan itu menjadikannya sebagai as pertama. Dan tahun berikutnya, Kurt Wingens mencatatkan kemenangan udara pertamanya, dengan menggunakan pesawat tempur yang dirancang dengan senapan mesin. Pesawat pertama kali digunakan dalam pertempuran aktif dan dalam skala besar saat Perang Dunia Pertama. Sejak saat itu pesawat membuktikan perannya yang strategis dalam memenangkan peperangan, di mana air domination menjadi kunci vital untuk kemenangan. Prancis menjadi produsen pesawat terbesar selama perang, mereka memproduksi lebih dari 68.000 pesawat antara tahun 1914 sampai 1918. Selama Perang Dunia Kedua, hampir semua negara meningkatkan produksi dan pengembangan pesawat terbang dan sistem berbasis penerbangan. Militer menggunakan banyak jenis pesawat untuk digunakan sebagai pengebom tempur, pengebom strategis, pengebom tukik, dan pesawat serang darat. Penemuan teknologi radar menjadikan operasi militer menjadi lebih terstruktur, penyebaran pasukan pun menjadi lebih terkoordinasi dan terkendali. Pada tahun 1942, pembom bertenaga jet pertama Arado AR-234 diluncurkan. Perang Dunia Kedua jugalah yang mendorong pesatnya perkembangan helikopter. Pada akhir Perang Dunia Kedua, sudah ada banyak bandara atau landasan pendaratan di banyak kota besar maupun kota kecil. Selama periode ini, penerbangan sipil mengalami pertumbuhan yang luar biasa karena pesawat militer diubah fungsinya menjadi pesawat pribadi atau pesawat terbang sipil. Desain pesawat revolusioner seperti Douglas DC-3 adalah pesawat penumpang berbahan logam yang handal, dengan kursi berlapis karet untuk mengurangi getaran dan insulasi plastik untuk meredam kebisingan. Di mana semua itu ditujukan untuk membantu membuat penerbangan menjadi lebih nyaman. Pada tahun 1944 Konvensi Penerbangan Sipil Internasional didirikan, dengan maksud untuk membakukan peraturan mengenai keselamatan, konsistensi, dan efisiensi penerbangan sipil. Standarisasi penerbangan sipil ini menjadikan penerbangan menjadi lebih aman dan lebih terjangkau bagi penumpang. Adopsi teknologi digital di era modern membawa kemajuan besar dalam industri penerbangan. Desain pesawat dengan teknologi komputer berbasis perangkat lunak pada tahun 1970-an membuat pengembangan desain pesawat menjadi lebih baik. Teknologi yang lebih baru seperti simulasi komputer telah membantu menghasilkan bahan yang lebih ringan, namun lebih kuat untuk membuat pesawat terbang. Pada tahun 1980-an pesawat modern mulai dilengkapi dengan sistem digital, di mana mulai dihilangkannya sebagian besar instrumen analog dan mekanis. Tampilan analog di kokpit diganti dengan tampilan elektronik berbasis komputer yang lebih canggih. Contohnya adalah pada kokpit Boeing 767 pada tahun 1981. Dengan tampilan yang modern, dan terintegrasinya instrumen terbang ke dalam sistem manajemen autopilot menjadi aspek penting bagi keselamatan penerbangan. Pada era itu, material komposit mulai dikenal seperti yang digunakan untuk membuat Boeing 787 Dreamliner, telah terbukti secara signifikan dapat mengurangi bobot pesawat, sehingga meningkatkan efisiensi bahan bakar. Teknologi material komposit juga digunakan pada pengembangan wingtip, yang berfungsi mengurangi bobot komponen dan meningkatkan aerodinamika pesawat terbang. Sejarah penerbangan adalah kisah panjang yang penuh dengan kesuksesan, kegagalan, dan ketekunan dari banyak pria dan wanita.
November sebagai bulan yang bersejarah bagi dunia penerbangan, adalah waktu yang tepat untuk mengapresiasi dedikasi orang-orang di belakang penerbangan modern yang menggerakkan ekonomi global dan menginspirasi banyak orang untuk menjadi penerbang.